Pada kasus ini, ada seorang laki-laki yang diakhiri nyawanya oleh istri mudanya. Dan kematiannya dibuat seakan-akan ini adalah kasus mengakhiri hidup sendiri dengan cara tergantung. Pelaku ini merasa dia sudah melakukan kejahatan yang sempurna dan tidak dapat dilacak oleh pihak yang berwenang. Tapi, jangan pernah meremehkan ketelitian dan kesigapan dari pihak yang berwenang. Kasus ini terungkap karena kecerdasan dari pihak yang berwenang. Bagaimana sih seorang perempuan bisa menggantung seorang laki-laki yang badannya lebih besar daripada dia? Bagaimana kasus ini akhirnya terungkap? Ini kasus yang seru. Markiton, mari kita tonton. Halo, saya Dr. Stefani, saya seorang dokter spesialis forensik dan saya belajar dari yang mati. Jadi korban ini sebut saja namanya Benny. Dia laki-laki usianya 55 tahun. Benny ini punya istri, sebut saja namanya Tina, usianya 25 tahun. Ya, yang namanya gap usia antara Benny sama Tina ini memang cukup besar. Benny ini bisa dibilang usianya lebih dari 2 kali lipat usianya Tina. Dan gak cuman itu, Tina ini sebenarnya adalah istri kedua dari Benny. Dan latar belakang pernikahan mereka itu agak lain. Jadi si Tina ini sebelumnya adalah asisten rumah tangga atau ART di rumahnya Benny. Dan gak main-main, Tina ini sudah mengabdi sama Benny itu sekitar 7 tahun. Ya cukup lama ya, jadi sebenarnya Tina ini sudah dianggap anak sendiri oleh Benny dan juga istri pertama Benny yang sebut saja namanya Sylvia. Nah, lebih-lebih lagi anak-anaknya Benny ini gak ada yang tinggal sama Benny sama Sylvia. Mereka sudah nikah, sudah punya rumah tangga sendiri. Nah sebenarnya Benny ini sama istri pertamanya tadi yang namanya Sylvia itu sangat sayang. Apalagi mereka ini sudah menikah selama 30 tahun lebih. Sampai suatu hari tiba-tiba aja Sylvia ini kena serangan stroke yang cukup parah dan kondisinya menurun. Tapi selama Sylvia ini kondisinya ngedrop dan Sylvia ini nggak bisa ngapa-ngapain, Benny itu sangat-sangat setia. Setiap hari Benny yang mandikan Sylvia, Benny juga nyuapin Sylvia, misalkan Sylvia buang air besar atau buang air kecil di tempat tidurnya, dengan sabar sama Benny dibersihkan. Ya memang si Benny sangat-sangat sayang sama Sylvia. Dan selama Benny ini merawat Sylvia, Benny juga ditemani oleh Tina. Karena si Tina ini juga udah nganggap Sylvia ini adalah ibunya. Tapi sebaik-baiknya Benny dan si Tina ini merawat Sylvia, pada akhirnya Sylvia meninggal dunia. Tapi saat itu Sylvia meninggal dunia dengan keadaan bahagia. Saat itu Benny ada di sampingnya dan juga ada Tina. Tapi setelah Sylvia meninggal, Benny ini merasa sangat terpukul sampai akhirnya kondisinya Benny yang ngedrop. Benny sehari-hari dia cuma termenung, dia kangen sama istrinya. Dan saat Benny dalam keadaan sedih begini, Tina yang akhirnya setia melayani Benny. Tapi saat itu tuh Tina masih menganggap Benny ini sebagai ayahnya. Tina juga kehilangan waktu Sylvia ini meninggal dunia. Dan gak cuman itu, Benny juga dapat penghiburan dari orang tuanya Tina. Karena bagi orang tuanya Tina ya Benny ini udah kayak saudara lah. Mereka sering datang, mereka menghibur, kadang-kadang ibunya Tina ini juga masakan-masakan buat si Benny. Ya jadi bisa dianggap ya mereka ini sebagai keluarga yang pengganti lah buat si Sylvia. Tapi suatu hari tiba-tiba saja Benny ini mengumumkan satu kabar yang cukup mengejutkan buat anak-anaknya. Benny bilang, "Bapak akan menikahi Tina." Wah tentu aja waktu dengar ini semua anak-anaknya Benny gak ada yang setuju. Apalagi saat itu kira-kira ya baru 1 tahun lebih lah setelah Sylvia meninggal dunia. Anak-anaknya Benny protes, "Pak, masa bapak ini baru 1 tahun ibu meninggal loh. Apa bapak tuh sudah melupakan ibu? Kok tiba-tiba aja bapak mau menikah lagi sama Tina lagi pak? Usianya kan jauh lebih muda daripada bapak. Apa bapak ini sudah melupakan ibu?" Walaupun begitu Benny masih berusaha sabar. Dia jelaskan ke anak-anaknya,
Bapak itu bukannya mau melupakan ibu kamu. Percaya deh, gak ada seorang pun yang bisa menggantikan keberadaan ibu kamu di hidup Bapak. Tapi bagaimanapun, Bapak ini laki-laki, Bapak juga perlu seorang istri. Lagi pula, Bapak tuh sudah ngomong sama orang tuanya Tina. Orang tuanya Tina setuju kok. Karena kan bagaimanapun, Tina ini tinggal berdua sama Bapak. Misalkan ya ada laki-laki sama perempuan tinggal di satu rumah, daripada jadi fitnah, kan mendingan Bapak sekalian menikahi Tina. Singkat kata, biarpun banyak sekali yang menentang, Benny tetap bersikeras dia akan menikahi si Tina. Acara pernikahan antara Benny sama Tina ini berlangsung sangat sederhana. Dan sudah bisa ditebak, gak ada satupun anggota keluarganya Benny, apalagi anak-anaknya yang datang. Acara pernikahan itu cuma dihadiri oleh teman-teman dan juga keluarga dari pihak Tina. Waktu menikah, awalnya kehidupan Benny sama Tina ini berlangsung bahagia. Tina ini bukan tipikal yang langsung bermewah-mewah, pakai perhiasan, enggak. Tina ini penampilannya sederhana dan dia tuh juga tipikal istri yang sangat melayani suaminya. Pelan-pelan keluarganya Benny bisa ngeliat ya memang sih si Benny ini nggak akan pernah menggantikan Sylvia. Tapi Benny ini bahagia kok sama Tina. Pelan-pelan anaknya Benny mulai datang ke rumahnya, mulai ketemu sama ibu tiri baru mereka dan ya mereka mulai bisa menerima lah kalau memang bapak mereka bahagia sama Tina. Tapi nggak ada yang tahu kalau sebenarnya Tina ini menyimpan satu rahasia. Sebenarnya Tina ini menikahi Benny dengan hati yang terpaksa. Tina sebenarnya sudah punya pacar, sebut saja namanya Kevin. Kevin ini usianya 27 tahun, dia tinggal di kampungnya Tina. Dan Kevin ini ya pekerjaannya cuma bekerja serabutan. Gara-gara ini waktu pertama kali Tina pacaran sama Kevin, orang tuanya Tina tuh nggak setuju. Mereka bilang, kamu lihat deh si Kevin ini masa depannya ada atau enggak? Kerjanya 27 tahun ini cuman pekerja serabutan. Nanti kok kalian menikah punya anak, mau dikasih makan apa? Mau dikasih makan cinta? Ya tipikal lah orang tua yang khawatir sama anak gadisnya. Dan waktu orang tuanya Tina ini ngelihat bagaimana Tina melayani Benny, Tina sayang sama Benny, mereka langsung dapat ide, lebih baik kamu nikah sama Benny. Dan saat itu Tinanya menolak, orang tua Tina nggak peduli. Pokoknya kamu lebih baik menikah sama Benny daripada sama Kevin. Kita nggak akan merestui kalau kamu nikah sama Kevin. Lagi-lagi dengan ancaman kalau kamu nggak mau jadi anak yang durhaka sama orang tua kamu akan nuruti keinginan kami. Gara-gara ini Tina pun terpaksa menikahi Benny. Batinnya Tina sangat tersiksa karena gimana pun juga yang Tina rasakan ke Benny itu kasih sayang seorang anak sama ayahnya. Misalkan mesti menganggap Benny sebagai suami ya Tina nggak bisa. Tapi meskipun begitu Benny itu memperlakukan Tina dengan sangat baik. Tapi tetap aja walaupun Benny ini sayang, Benny menghargai si Tina, Benny setiap hari juga melayani si Tina, Tina tetap merasa tersiksa. Dan setelah menikah nih, diam-diam si Tina ini masih berhubungan dengan Kevin. Karena si Kevin ini sebagai mantan pacar, ya waktu itu akhirnya jadi pacaran diam-diam juga ya. Itu sangat support sama si Tina. Tapi lagi-lagi cara si Kevin mensupport Tina agak lain. Kevin selalu bilang, tenang aja, aku tetap sayang sama kamu kok. Aku juga tetap nungguin kamu. Ingat, suami kamu itu sudah tua usianya, apalagi dia penyakitan. Paling gak lama lagi si Benny itu akan meninggal. Dan setelah Benny meninggal, dia akan mewariskan semua asetnya itu ke kamu sebagai istrinya. Nah, selanjutnya kan kita tinggal hidup enak aja. Udah deh gini aja, kamu sabar-sabarin sama Benny sampai Benny meninggal. Habis itu kita baru menikah. Ingat Tina, aku pasti akan tetap sayang sama kamu. Di mataku, kamu tetap Tinaku yang dulu. Begitulah cara Kevin memberikan dukungan moral buat Tina yang terpaksa menikahi si Benny. Walaupun sudah disupport oleh si Kevin ya, dikasih kata-kata pendukung tadi, Tina tetap merasa nelangsa. Karena dia merasa setelah dia tinggal sama Benny itu cuman kehidupan materinya aja. Ya nafkah lahirnya aja lah yang terpenuhi oleh si Benny. Tapi secara batin Tina merasa tersiksa. Lagi-lagi ya karena faktor usia, Benny ini nggak bisa memberikan nafkah batin yang mencukupi ke Tina.
Apalagi kalau urusan ranjang, saat itu ya Tina merasa aku ini kan masih muda gitu loh. Masa sih aku tuh harus menahan seperti ini selama berapa lama lagi? Kan aku kan nanti lama-lama akan tua juga. Bagaimana kok nanti misalkan Benny sudah meninggal, aku udah tua nggak menarik lagi. Kevin akan ninggalin aku, udah pastilah itu. Apalagi Benny ini juga punya penyakit. Dia punya asma dan juga ada radang lambung. Dan setiap kali penyakitnya kumat, Benny ini sering sekali mengeluh. Dia selalu bilang, saya tuh merasa sakit, saya nggak tahan lagi. Kenapa sih saya tuh nggak cepet-cepet mati aja menyusul Sylvia? Usia saya ini tuh sudah sangat tua. Nggak enak sekali saya tuh lama-lama hidup, tapi saya tuh penyakitan seperti ini. Nah, si Tina semakinlah dia merasa tertekan. Benny ini sudah nggak bisa memberikan nafkah batin. Setiap kali sakit, saya hibur, dia selalu ngeluh terus. Lama-lama Tina merasa stres. Tapi lagi-lagi saat itu Tina masih mencoba menahan diri. Sampai suatu hari, waktu Tina ini pulang dari pasar, Tina menemukan Benny itu meninggal dalam keadaan yang sangat mengerikan. Benny meninggal dalam keadaan tergantung di gagang pintu kamar tidurnya. Menurut kesaksian Tina, waktu dia pulang dari pasar, dia kan panggil-panggil Benny. Dia ngeliat kok tumben-tumbenan, biasanya kok siang begini Benny itu sudah duduk sambil ngeteh-ngeteh di ruang makan. Tapi saat itu kok Benny nggak kelihatan ya. Waktu itu Tina coba langsung datang ke kamarnya Benny. Dia coba buka pintunya tapi kayak keganjel. Akhirnya gara-gara khawatir Tina panggil-panggil si Benny, ini kenapa? Kok pintu kamarnya tuh nggak kekunci? Tapi waktu Tina mau buka pintunya itu kayak ada yang ganjel. Tina langsung keluar dari rumah. Dia ingat tadi sebelum dia pergi kan dia sempat buka jendela kamarnya. Dan waktu dia lihat dari balik jendela kamarnya, dia kaget sekali karena saat itu Benny dalam keadaan tergantung, sudah nggak bergerak lagi di gagang pintunya. Dan saat itu yang membuat Tina nggak bisa buka pintu kamarnya Benny karena badannya Benny itu posisinya tuh duduk dan ngeganjel pintunya. Tina yang panik langsung teriak-teriak minta tolong warga. Warga berdatangan dan mereka pun menelpon pihak yang berwenang. Dan setelah pihak yang berwenang datang, mereka melakukan olah TKP. Kelihatan sekilas ini Benny itu kelihatan kayak dia mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara menggantung dirinya itu di balik pintu kamarnya. Tina sempat memberikan kesaksian kalau memang ya beberapa hari ini kesehatannya Benny sempat drop. Dan Benny lagi-lagi terus-terusan mengeluh, dia bilang udah nggak tahan lagi, nggak tahan sakit dan dia pengen menyusul istrinya. Dan beberapa hari sebelum Benny ini meninggal, Benny sering bilang kok dia tuh didatangi oleh Sylvia di mimpinya. Mendengar ini anak-anaknya Benny merasa sedih, tapi mereka menerima ya mungkin memang saat itu Benny sudah nggak tahan lagi. Mereka menerima ya ini sebagai bencana, sebagai satu musibah, dan awalnya itu mereka nggak mau jasadnya Benny diotopsi. Tapi lagi-lagi karena kematiannya Benny ini kematian nggak wajar, jasad Benny tetap harus dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan oleh dokter forensik. Dan saat inilah terungkap satu fakta yang sama sekali tidak disangka. Dan hasil pemeriksaan luar dari tubuhnya Benny ini ditemukan ada luka lecet yang melingkari leher. Ini memang sesuai dengan kasus ya jerat atau gantung. Dan pada saat itu lidahnya Benny ini menjulur keluar. Nah ini yang sempat Tina bilang nih, saya tuh yakin kok suami saya itu memang mengakhiri hidupnya sendiri karena memang lidahnya keluar. Tapi sebenarnya itu nggak ada hubungannya. Itu cuma mitos. Ya memang ada mitos yang bilang kalau misalkan orang mati tergantung karena dia bunuh diri, itu pasti lidahnya menjulur keluar. Tapi sebenarnya tuh nggak ada hubungannya. Itu hubungannya lebih ke letak simpulnya. Kalau misalkan letak simpulnya itu penekan otot yang menggerak lidah, itu akhirnya lidahnya bisa keluar. Itulah yang menyebabkan pada beberapa kasus mati tergantung atau terjerat, itu lidahnya ada yang keluar, ada yang enggak. Ya, jadi hubungan itu lebih ke apakah simpulnya itu tadi menekan otot penggerak lidah atau enggak. Dan pada saat diperiksa ya wajahnya Benny ini lebih gelap dari jaringan kulit sekitar. Tapi pada saat diperiksa bagian bibirnya, di balik bibirnya Benny ini ada luka lecet tekan itu yang sampai membentuk cetakan gigi di balik bibirnya Benny. Dan waktu dokter forensik ini melakukan pemeriksaan toksikologi, mereka menemukan ada kandungan obat tidur jenis benzodiazepin di darahnya Benny. Dokter forensiknya sempat mengkonfirmasikan ini ke pihak yang berwenang. Dan kemudian pihak yang berwenang langsung mengkonfirmasi keluarganya Benny.
ada nggak riwayat bapak ini, almarhum ini, minum obat tidur sebelumnya? Tapi dari keluarga Benny semuanya menyangkal bapak itu nggak pernah merasa perlu minum obat-obatan yang nggak penting. Bapak ini sehari-hari paling cuma minumnya obat mah, obat asma, tapi sama sekali nggak pernah minum obat tidur karena bapak ini nggak ada kesulitan tidur. Dan karena curiga, keluarganya Benny minta Benny diotopsi. Waktu mendengar Benny ini mau diotopsi, Tina sempat ngamuk. Dia marah, dia bilang saya nggak rela kalau misalkan jasad suami saya ini dibongkar-bongkar sama dokter. Kan sudah jelas suami saya ini mengakhiri hidupnya sendiri. Dan Tina juga sempat menuduh keluarganya Benny ini sengaja mencari kesempatan dalam kesempitan. Dia bilang, saya tahu ya keluarganya Benny itu sama sekali nggak suka sama saya. Mereka tuh nggak lihat kok saya tuh sayang sama suami saya. Saya tuh yang melayani Benny loh sehari-hari. Kalian pasti mau fitnah saya kan? Makanya kalian kong kali kong sama pihak yang berwenang buat nanti menuduh saya ini melakukan hal-hal buruk sama suami saya. Tapi akhirnya walaupun si Tina ini sudah mengamuk sedemikian rupa, pihak yang berwenang menegaskan otopsi tetap harus dilakukan. Karena jelas sekali di tubuh korban ini ada tanda yang mengarah ke tindak pidana. Dan akhirnya saat dilakukan otopsi didapatkan memang ada resapan darah di lehernya Benny. Ditemukan juga ada resapan darah di tulang lidah sama tulang rawan gondoknya Benny. Ini juga menunjukkan yang namanya kekerasan tumpul di lehernya Benny cukup kuat. Sampai ditetapkan kalau sebab kematiannya Benny ini adalah kekerasan tumpul pada leher yang mengakibatkan tertekannya jalan nafas sehingga mengakibatkan korban mati lemas dan mengalami asfiksia. Tapi waktu pihak yang berwenang menyesuaikan pola luka di tubuhnya Benny sama posisi saat Benny ini ditemukan, mereka menemukan adanya kejanggalan. Benny ditemukan dalam posisi duduk di lantai, lehernya tergantung dan talinya itu terkait di gagang pintu kamarnya bagian dalam. Bagian wajahnya ini sama sekali nggak ada penekanan, nggak ada dia mungkin ketabrak apa atau ketekan apa, tuh sama sekali enggak. Dan nggak mungkin misalkan dalam posisi seperti ini itu sampai ada luka lecet di balik bibirnya si Benny tadi. Dan akhirnya pihak yang berwenang pun melakukan investigasi dan terungkaplah fakta yang sangat mengejutkan. Orang yang pertama kali diinterogasi oleh pihak yang berwenang tentu saja Tina. Waktu diinterogasi Tina ngamuk sengamuk-ngamuknya. Dia marah-marah, dia bilang apa nggak cukup ya? Saya tuh kehilangan suami tercinta saya dengan cara yang tragis seperti ini. Sekarang saya difitnah oleh keluarganya Benny. Tapi pihak yang berwenang akhirnya menyita handphonenya Tina. Dan setelah diselidiki, memang ada riwayat penelusuran di handphonenya Tina yang kata kuncinya itu pertama, cerita detektif tentang pembunuhan yang disamarkan dengan cara menggantung korbannya. Yang kedua, beda antara mati tergantung, diakhiri hidupnya dan mengakhiri hidupnya sendiri. Dan beberapa informasi yang Tina dapat itu berasal dari situs media sosial. Dan riwayat pencarian di handphonenya Tina inilah yang akhirnya menjadi bumerang berbalik ke Tina. Setelah dilakukan interogasi, akhirnya Tina pun mengakui semua perbuatannya. Pertama, Tina ngaku kalau memang ya dia masih berhubungan dengan Kevin. Tapi nggak sebatas itu, beberapa kali setelah menikah dengan Benny, Tina ini masih diam-diam suka ketemu sama Kevin. Setiap kali si Kevin ini ngasih kontak ke Tina, minta uang, Tina dengan senang hati pasti akan mengirimkan uang untuk Kevin. Dan puncaknya, itu waktu si Tina ini mengirimkan uang lebih ke Kevin dengan tujuan supaya Kevin ini bisa datang ke kota untuk menemui Tina. Tina ini berbohong ke Benny, dia bilang dia mau menginap di rumah kakaknya. Tapi sudah bisa ditebak, Tina ketemu dengan Kevin di sebuah hotel. Dan di sana mereka berselingkuh, mereka melakukan hubungan seksual, dan semua bukti perselingkuhan mereka itu ada di handphonenya Tina. Di situ ada percakapan vulgar antara Tina dan Kevin, ada juga foto-foto waktu mereka sedang check-in. Sudah bisa ditebak semua foto-foto itu adalah foto-foto yang sangat vulgar dan Tina dan Kevin ini dalam keadaan tanpa busana. Dan dari jejak digital di handphonenya Tina, ketahuan kalau mereka itu sudah beberapa kali berselingkuh di hotel yang sama.
Dan setiap kali ya si Tina ini berpisah sama Kevin, di situ Tina selalu ngechat si Kevin. Dia bilang, aku tuh sedih banget deh setiap kali aku tuh berpisah sama kamu. Kita tuh kayak suami istri yang sedang bulan madu. Tapi setiap kali aku ke rumah, aku kembali sama suami yang sama sekali gak aku cintai. Aku tuh merasa tertekan banget Kevin. Aku tuh gak sabar. Kapan sih suami aku yang tua dan penyakitan ini cepet-cepet meninggal supaya kita bisa menikah. Tina bilang, aku tuh capek banget pura-pura jadi istri yang setia sama suami yang sama sekali gak aku sayangi. Sampai akhirnya Tina gak tahan lagi dan dia gak mau menunggu sampai Benny ini meninggal dunia dengan wajar. Tina ini mulai browsing cara bagaimana dia bisa melakukan pembunuhan yang sempurna. Cara-cara itu dia cari di internet. Tina ini suatu hari menemukan cerita komik detektif di mana ada seorang pembunuh yang menghabisi nyawa korbannya, kemudian disamarkan seakan-akan korban ini mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara menggantung. Dan gara-gara membaca komik detektif tadi, Tina dapat ide. Dia tahu bagaimana caranya dia bisa melenyapkan nyawa Benny tanpa ketahuan, seakan-akan Benny ini mengakhiri hidupnya sendiri. Di hari Tina mau mengeksekusi Benny, dia tuh sempat beli obat tidur secara online. Dia bisa ditebak lah ya, dari toko yang menjual obat-obatan secara gelap. Dan saat itu dia kasih susu yang sudah dicampuri oleh obat tidur tadi ke Benny. Waktu Benny terlelap, Tina ambil bantal, dia bekep wajahnya Benny, dan Benny sempat meronta-ronta. Tapi saat itu karena pengaruh obat tidur, terus si Benny juga dalam keadaan kurang sehat, Benny itu sama sekali nggak berdaya waktu dieksekusi oleh Tina. Dan setelah Tina yakin Benny ini sama sekali nggak bergerak, dia pastikan dulu nih Benny masih nafas atau enggak, nadinya masih ada atau enggak. Dan setelah yakin Benny ini benar-benar meninggal, Tina ini ngambil selimut, dia taruh badannya Benny di atas selimut itu, dan dia seret badannya Benny tadi ke dekat pintu kamarnya. Dan di situ Tina ambil tali jemuran yang sudah dia siapkan sebelumnya, dia jerat lehernya Benny dan kemudian diikatkan ke gagang pintu. Karena saat itu katanya Tina dia sempat kebingungan, kira-kira kok saya mau membuat Benny ini ya seolah-olah mengakhiri hidupnya sendiri, itu gimana ya caranya ya, karena jendelanya itu sama sekali nggak ada teralisnya. Dan setelah Benny ini dalam keadaan tergantung di balik pintu kamarnya tadi, Tina sempat tidur sambil menunggu pagi. Dan setelah matahari terbit, Tina buka jendela kamarnya dan dengan tenangnya dia keluar pura-pura dia belanja ke pasar. Waktu pihak yang berwenang ini tahu soal hubungan antar Tina sama Kevin, mereka sempat memanggil si Kevin untuk dimintai keterangan. Waktu ditanyai ternyata terbukti kok misalkan Kevin ini sama sekali nggak tahu rencana jahatnya Tina. Kevin sempat bilang, kalau misalkan Benny meninggal dunia secara wajar gara-gara sakit atau usia tua, oke lah, saya masih bisa terima Tina. Lebih-lebih kalau misalkan Tina dapat warisan. Tapi ini kan beda. Jelas-jelas Tina ini sudah mengakhiri hidup si Benny. Tina itu berarti dia jahat. Dia bahaya. Saya nggak mau lagi berhubungan sama Tina. Karena ya bisa aja nanti misalkan Tina nggak suka sama saya, giliran saya yang dihabisi sama Tina. Dan gara-gara keserakahannya, Tina harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Suatu hubungan yang didasari dengan kecurangan sudah pasti tidak akan berakhir baik. Apalagi kok dasarnya itu adalah kecintaan akan materi. Gusti mboten sari, Tuhan tidak tidur. Kasus tadi menunjukkan suatu kejahatan jika memang sudah saatnya terungkap, pasti akan terungkap. Dan pada akhirnya kita semua akan bertanggungjawabkan setiap perbuatan kita. Terima kasih sudah menonton video saya. Silahkan like, share, dan subscribe.